Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kancam Muda. Alhamdulillah jumpa lagi di Sase Sema, jadi FM 106,1 MHz, Kancam Muda. Kali ini kita akan ngusung tema yang apa ya? Jadi dalam hidup ini kalau kita melihat seringkali kita menjumpai peristiwa-peristiwa yang kadang bikin happy, kadang bikin nggak happy. Nah, itu ciri kalau kita manusia. Karena kalau kita bukan manusia, kita malaikat, itu isinya senang dan senang, happy and happy, baik terus gitu kan. Jadi manusia itu ada yazid, yangkus, naik, turun. Jadi kadang ada peristiwa yang membahagiakan, kadang tidak membahagiakan. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini Kancam Muda yang dalam hidupnya itu bahagia dari lahir sampai mati, itu nggak ada. Dan nggak ada pula orang yang lahir itu dari lahir sampai dengan meninggal dia unhappy, isinya sadness terus, itu nggak pernah ada. Pasti ada jeda di mana dia ada bahagia, ada nggak bahagia. Kenapa itu ada? Itu adalah ujian. Ingat, sesuatu peristiwa yang membahagiakan itu ujian. Syukur nggak kalau Allah ngasih kebahagiaan? Nah, gitu ya. Jadi kalau kita sedang dikasih bahagia itu Allah sedang uji kita sebetulnya. Jangan GR dulu. Kita diuji sama Allah. Yuk syukur nggak sama gue, kata Allah. Kalau engkau dikasih bahagiaan kemudian malah engkau tidak bersyukur menggunakan kebahagiaan itu untuk kemudian makin lupa pada Allah, maka Allah akan memberikan azab. Nah, jadi ingat hati-hati kalau orang itu dikasih bahagia terus-menerus, itu sebetulnya dia sedang dikasih ujian yang sangat luar biasa sebetulnya kalau dia sadar. Makanya hati-hati. Nah, dalam konteks ini kita seringkali melihat keberhasilan orang itu hanya single kadang-kadang. Oh, itu Mas Toy itu bisa siaran karena dari dulu sebelum masuk Jeronimo dia dari TK udah sering ngomong, dari SD dia juga sering tampil. Jadi wajar lah kalau di Jeronimo jadi penyiarnya kok lancar gitu. Kadang-kadang bilang gitu, oh enggak gitu kan yang muda. Kenapa? Karena yang lebih pintar dari Mas Tai banyak, tapi yang diterima Jeronimo ternyata dia. Nah, itu namanya faktor laki, keberuntungan. Apa artinya? Artinya di balik sukses orang itu pastilah sebetulnya adalah ada kisah, yang kisah itu Allah skenario. Ingat, kehidupan ini skenarionya adalah Allah yang tulis ya dalam Lauh Mahfud. Jadi kenapa orang kalau hamil Kancam Muda ketika usia kehamilan itu 4 bulan itu disunahkan, dianjurkan, bahkan sebagian orang itu mewajibkan untuk mengadakan acara ritual 4 bulanan. Karena ketika 4 bulan itu ruh ditiupkan ke dalam janin. Nah, ketika ruh ditiupkan itu tidak hanya ditiupin doang, tetapi diinjeksi sekalian, diinstal sama Allah, itu 3 hal. Apa itu? Yaitu adalah satu, usianya akan sampai kapan. Yang kedua, rezekinya akan seberapa banyak. Yang ketiga, jodohnya siapa. Nah, jadi ketika orang di 4 bulan itu diinstal. Nah, banyak orang ketika sebelum diinstal itu kemudian berdoa kepada Allah, ritual-ritual ngaji dan sebagainya agar apa? Agar injeksinya, instalannya, program yang Allah injeksikan pada janin itu adalah apa namanya program yang luar biasa ya, yang istimewa tentunya. Dan saya yakin semua program yang Allah ciptakan itu pasti istimewa. Nah, di situ sudah ditulis ya. Artinya sudah ada istilahnya itu ada aplikasi awalnya. Oh, ini Mas Toy, besok jodohnya ini, usianya sampai sekian, rezekinya sekian. Itu udah diinstal. Nah, perkara di tengah jalan nanti ada update. Nah, gitu loh Mas. Ada update kan? Nah, update-nya itu dari apa? Dari doa-doa yang kita panjatkan, dari umroh yang kita jalankan, dari puasa yang kita kerjakan, dari sholawat, dari ngaji, dari wirid. Itu akan membuat update. Tadinya mungkin usianya di instalan awal hanya 10 tahun, ternyata dengan update sodakoh dia bisa menjadi berpuluh-puluh tahun. Oh, ternyata ketika jodohnya dapatnya, mohon maaf agak jelek, begitu diinstal dengan sholawat, dengan zikir, jadi jodoh yang soleh-solehah yang luar biasa dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita lihat Kancang Muda, dalam kehidupan ini sudah sangat istimewa sekali. Nggak ada sebuah hal yang apa namanya dalam hidup ini itu sia-sia. Semuanya sudah Allah susun, sudah sangat rapi. Makanya ada tulisan menarik di bak truk itu Mas Daya. Di tulisannya bagus sekali. Yaitu ada pun Gusti kula manut jenengan, kula ngatur dhewe malah mumet dhewe kan gitu. Jadi ada kata-kata menarik betul itu. Saya ikut engkau ya Allah, karena aku coba ngatur malah mumet sendiri. Lah iya kita ngatur diri kita aja nggak bisa. Allah yang ngatur sebetulnya. Sudah dikasih rundown sama Allah. Kamu lahir tanggal sekian, kamu meninggal tanggal sekian, kamu jodohnya ini dan sebagainya. Kita hanya menjalankan. Kita ini wayang. Allah lah yang menjadi sutradara dalangnya. Nah, baik-baik sama dalang. Agar apa? Agar dikasih peran yang baik. Agar dimainkan dengan baik, gitu kan. Nah, jadi kalau kita sudah dilahirkan sekarang ini, Kancang Muda semua yang usianya mungkin SMA, kuliah, atau kerja, atau berumah tangga, lihat kondisi Anda saat ini. Anda syukuri dulu yang ada. Oh, alhamdulillah, gitu kan. Bagi yang belum menikah misalnya,
Alhamdulillah belum menikah, nggak apa-apa. Yang penting bisa menjaga diri dengan baik. Saya ikhtiar kepada Allah, minta pada Allah diberikan kemudahan. Yang telah menikah, alhamdulillah aku telah menikah. Aku jaga jodohku sebaik-baiknya. Jangan sampai berselingkuh, jangan sampai bercerai, jangan sampai ada masalah yang kemudian membuat berpisah dan sebagainya. Itu salah satu merawat apa yang telah Allah berikan. Nah, syukur nikmat itu adalah tanda ketika orang berhasil diuji sama Allah. Jadi ada orang diuji dengan lancar kehidupannya, menikahnya lancar, jodohnya lancar, pernikahannya lancar, rezekinya lancar. Kemudian dari itu misalnya keluarganya dia kelola menjadi keluarga sakinah, anaknya diajak sholat, istrinya diajak sholat, diajak ngaji, diajak puasa, diajak ke surga. Nah, itu bagian dari say thank you kepada Allah, telah dikasih istri, telah dikasih anak, telah dikasih keluarga. Itu say thank you-nya begitu. Jadi kita lolos ujian, tapi kalau kemudian ketika dikasih jodoh disia-siakan, malah selingkuh, anak nggak diopeni, tidak diperhatikan, nggak urusan sama keluarga. Nah itu bagian dari sebetulnya adalah nggak syukur sama Allah. Nah itu. Nah jadi itu yang harus kita kemudian sekarang benahi Kaca Muda. Nah kita ngomong dulu ini bagian yang enak-enak dulu ya. Kita bagi dua menjadi satu ketika bahagia menyapa. Yang kedua ketika duka sedang menyapa. Nanti segmen kedua. Segmen pertama ini kita belajar bagaimana ketika bahagia-bahagia itu ada pada diri kita. Maka disitulah kita harusnya semakin meningkatkan dekat dengan Allah. Jadi Allah itu paling senang kalau melihat hambanya yang sedang bahagia. Ingat Allah, itu Allah paling senang. Allah paling senang. Ya kalau bahasanya Mas Toy begini, kalau Mas Toy sedang dalam posisi sedang bahagia, terus dulu ada orang yang Mas Toy, ada yang menolong Mas Toy gitu kan. Kemudian Mas Toy ketika sudah sukses dia bilang di forum Jeronimo misalnya, Alhamdulillah atas izin Allah saya bisa seperti ini dan salah satu wasilahnya dulu saya ditolong oleh bapak itu yang begitu-begitu, oleh bapak ini yang begini-begini, atau oleh ibu ini yang begini-begini. Itu bapak dan ibu yang nolong Mas Toy itu senangnya luar biasa. Oh jasaku diapresiasi. Oh dia masih ingat dengan aku. Oh tahu kalau dulu pernah aku tolong dia nggak lupa. Padahal nolongnya cuma bayar SPP sekolah misalnya. Padahal nolongnya cuma gimana caranya masuk di Jeronimo. Atau gimana caranya agar dapat sekolahan dan sebagainya. Tapi dia ingat terus itu jasanya. Sehingga sebut terus namanya. Maka orang yang disebut itu pasti bahagia, seneng gitu kan. Alhamdulillah masih ingat dengan apa yang saya lakukan gitu kan. Dia bahagia. Nah Allah Subhanahu wa Ta'ala sama, hanya Allah itu nggak butuh pujian kita. Tetapi kebahagiaannya Allah ketika seorang hamba itu menyebut asmanya, mengingat kepadanya ketika bahagia, itu justru Allah kemudian menunjukkan Allah itu nggak butuh pujian itu apa? Malah dikasih lebih bahagia lagi Mas Tai. Lebih dikasih bahagia. Kalau orang kan misalnya kita sebut namanya, oh terima kasih ya Pak dulu karena Bapak saya bisa begini. Bapak itu paling cuma oh alhamdulillah Mas Toid, makasih masih ingat sama saya ya saya cuma punya gitu Mas Toid. Waktu itu cuma punya itu, dia hanya bilang paling banter atau paling banter dikasih apa dikit gitu kan. Tapi kalau Allah itu enggak, begitu Allah dipuji, Allah itu enggak GR, Allah kemudian malah langsung ngasih kebahagiaan yang lebih tinggi lagi, lebih banyak lagi. Maka jelas dalam Al-Quran lain sakartum la azid danakum. Kalau engkau syukur, aku tambah nikmat itu. Kalau engkau ingat aku tambah ingat kamu. Kalau engkau ingat kebahagiaan karena aku akan lebih membahagiakan dirimu, kata Allah. Nah, maka rumusnya sekarang adalah manakala kita merasa nyaman hidupnya, jangan lupa alhamdulillah. Jangan lupa alhamdulillah. Itu diucapkan. Jadi alhamdulillah itu menjadi kalimat yang harusnya kita biasakan, rutinkan. Sampai ada sebuah hadis mengatakan siapa yang dalam satu hari mengucapkan kalimat alhamdulillah 100 kali Mas Toy, itu akan diberikan pahala sebagaimana orang yang bersedekah 100 kuda pilihan. Kuda pilihan loh. Jadi kita nggak sedekah, tapi dengan membaca alhamdulillah 100 kali setiap hari, itu seakan-akan kita sedekah senilai dengan 100 kuda pilihan. Tulisannya kuda pilihan di hadis itu. Apa artinya kuda pilihan itu? Kuda yang khusus digunakan untuk perang. Yang dia istilahnya kalau sekarang ada itu bukan kuda yang disembelih satenya kita makan itu, bukan. Kuda yang digunakan itu Mas Daiseng nih lapangan apa itu namanya Bantul itu loh. Pacuan. Nah, yang untuk pacuan kan harganya mahal ya dibanding dengan kuda yang hanya untuk mohon maaf ya narik wisatawan. Itu beda dengan yang dipakai untuk pacuan. Nah, apa artinya? Artinya luar biasa. Alhamdulillah ini kalimat yang harusnya kita sering pakai. Bahkan itu sampai ada mengatakan alhamdulillah ala kulli halin. Bersyukurlah pada Allah atas semua hal. Saking ekstrimnya semua hal. Sampai semua yang duka pun kalau bisa alhamdulillah. Kenapa? Tetap alhamdulillah. Dan ini orang Jawa buktikan itu.
piye Mas? Alhamdulillah ming tiba, padahal tiba Mas. Alhamdulillah ming tiba ora ditabrak. Misalnya dia kecelakaan aja masih ada yang bilang alhamdulillah ora ana partai tambahan berupa truk dan lain-lain, hanya jatuh. Itu masih di alhamdulillah. Betul sekali itu. Nah, jadi saat ini dengan adanya sosmed terus terang ya, adanya Instagram, Facebook yang sekarang sedang live saya ini, itu plus minus. Minusnya apa? Kalau kita tidak hati-hati, kita baru aja beli mobil terbaru, Mas. Begitu lihat teman kita posting mobil seri yang lebih baru dari mobil kita, mendadak kita seakan-akan mobilnya paling jadul di antara mobil yang lain. Ini yang paling bahaya. Jadi kadang membuka sosmed itu kalau tidak bijaksana, itu malah membuat tidak bahagia. Nah, banyak orang nggak bahagia itu karena itu sekarang, bukan karena orang lain, tapi ya karena dia sering lihat orang lain. Jadi oleh karena itu kan yang muda, berhati-hatilah. Maka berdoa, kalau perlu sebelum buka Facebook itu auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hilangkan aku dari hasad, iri, dengki dan sebagainya. Karena ingat postingan itu hanya flexing kan. Ada kan orang yang sering kita lihat dia habis dia foto, upload, kemudian pada kisah nyatanya tidak kisah sesuai dengan yang dia posting itu kan sering kejadian. Artinya di postingan itu bahagia, habis itu ternyata dia nggak begitu bahagia. Itu kan kita nggak pernah tahu. Tapi kan yang masuk ke diri kita, wah happy semua. Bahkan ketika lihat pencapaian teman-teman itu seringkali tidak bersyukur. Ada orang yang sudah usaha buka macam-macam udah berhasil, alhamdulillah sukses, hanya gara-gara postingan teman yang omsetnya lebih tinggi, yang gajinya lebih gede, tiba-tiba langsung merasa gaji dia, omset dia tuh nggak ada apa-apanya. Itulah kalau kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Nah, maka sosmed ini buruknya adalah dia menjadi pembanding ya. Dia seringkali, waduh, kok ternyata kok saya nggak begitu sukses ya, masih ada yang lebih sukses lagi. Nah, jadi hati-hati dengan sosmed. Kecuali kalau untuk maju lebih baik nggak apa-apa. Ya, makanya kalau dipacu lebih baik nggak apa-apa. Misalnya, harusnya kita terpacunya dengan dunia. Karena gini, kalau race dunia itu nggak pernah ada habisnya. Race dunia, artinya pertandingan dunia itu nggak pernah ada habisnya. Misalnya Mas Toy, pokoknya target gue siaran, gue nggak akan terima uangnya, gue masukin rekening, nggak akan saya ambil-ambil. Pokoknya nanti istilahnya itu Mas kalau di sosmed itu seminggu makan garam doang. 2 minggu makan garam doang. Akhirnya beli ini kan gitu kan. Ternyata pembelian kita terbesar, terbaik sekalipun, itu pasti akan dikalahkan oleh orang lain. Karena di atas langit masih ada langit. Jadi kalau kita bersaing dengan dunia, pastikan tidak akan pernah berhasil dan hanya capek. Allah sudah ngingetin, alhaqumut takasur hatta yurtumul maqabir. Kala kata Allah, jangan sekali-kali. Kenapa? Karena kalau kita lomba dunia itu sampai ke kuburan ya, ini nggak akan selesai. Nah, kita ganti lombanya ke akhirat. Tuh, lihat, hanya pegawai biasa, naiknya cuma motor doang. Sama suami istri sama anak naik motor ya cukup, pakai mantrol hujan-hujan, mereka ngiyup minum teh panas senang sekali, saling bercengkrama, semua senyum tiga-tiganya. Anak 1, bapak ibunya 2, itu senyum bersama-sama di warung padahal hujannya sangat deras. Sementara yang di mobil duduk nyaman belum tentu senikmat itu, senyaman itu, senyumnya selebar itu belum tentu. Apa artinya? Kalau orang bisa bersyukur terhadap itu harusnya tertamparlah kita. Makanya sering-seringlah, maka ulama dulu itu sering piknik, Mas Toy ya. Jadi ulama itu dulu sering piknik. Maka kalau Anda seringnya traveling itu sebetulnya punya ciri-ciri ulama ya, suka traveling. Nah, traveling itu yang paling penting bukan postingnya sebetulnya, tetapi melihat lingkungan sekitar. Oh, ketika jalan lihat ternyata ada orang yang lebih parah hidupnya. Oh, ada orang yang lumpuh, ada orang yang sakit, ada orang yang... Jadi selama perjalanan itu kemudian menjadi bahagia. Ya, contoh yang paling sederhana. Ketika saya suatu saat habis ngisi khutbah Jumat di sebuah masjid, yang kebetulan motor saya parkir di bawah pohon yang cukup rindang. Nah, saya tidak tahu ternyata pohon itu menghasilkan serangga. Yang serangga itu kemudian mampir di helm saya. Nah, ketika saya pulang dari khotib itu saya pakai helm, maka saya pakai helm sekarang agak trauma ya. Helm itu mesti saya, yang bagian telinga itu saya damu dulu, gitu. Kenapa? Karena pernah merasakan sesuatu. Jadi waktu saya pakai helmnya itu si serangga nggak kemana-mana, masih di dalam. Nah, pas saya di selamat jalan itu padahal cukup ya mungkin perjalanan 20 menitan ya. Nah, saya mau habis Jumatan mau makan soto lah di daerah dekat PKU Muhammadiyah situ, di kota situ. Nah, pas helmnya itu sudah sampai di soto itu. Helmnya mau saya copot gitu, ternyata kemudian si serangga itu masuklah ke telinga saya. Wah, langsung melakukan serangan. Sudah. Nggak bisa saya
ambil pakai jari saya. Wah, saya nguling-nguling nggak sakitnya minta ampun, nggak karu-karuan. Akhirnya sama kebetulan yang jual soto itu adalah jamaah saya. Saya langsung diantar ke PKU. Diantar ke PKU, dimasukkan UGD. Di UGD itu sakitnya nggak karu-karuan. Sakitnya luar biasa, menahan sakit itu pas saya ditidurkan, itu depan saya persis itu adalah orang yang sedang dilakukan RGB elektrik. Jadi orang yang sedang tidak sadar, jantungnya berhenti berdetak dan kemudian dipakai alat jedok gitu loh. Jedok, tetet, 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 jedok, tetet. Jadi saya lihat di depan saya itu jadi hilang sakit saya. Wah, ternyata sakit saya itu nggak seberapa dibanding sakitnya depan saya. Karena depan saya itu pilihannya cuma yes or no. Oke, dead or no dead gitu kan, mati atau tidak. Itu pilihannya. Jadi sangat luar biasa. Oleh karena itu kalau kita melihat yang lebih parah dari kita kemudian mendadak menjadi alhamdulillah gue cuma ini gitu ya. Nah, jadi kita ketika mendapatkan kebahagiaan, kita seharusnya ingat ya bahwa Allah itu sangat baik sekali pada kita ya. Allah itu sangat luar biasa sekali, peduli banget sama kita. Makanya alhamdulillah Kanjeng Muda yang sudah kerja sekarang ini gajinya berapapun, UMR nggak usah dipikir dulu lah. Memang ada yang nggak UMR mau lapor ya silahkan lapor, itu hak Anda. Tetapi yang paling penting Anda sudah punya gaji, ingat ya, rahasia ilahi itu luar biasa ya. Orang yang gajinya 5 juta dengan gajinya 2,4 juta atau 2,5 juta, itu akhirnya sama-sama makan, sama-sama minum, sama-sama tidur, sama-sama bisa melakukan kegiatan yang mirip-mirip aja. Jadi artinya apa? Berapapun gaji kita, itu cenderung cukup sebetulnya ya. Yang buat nggak cukup itu kalau kita gengsi, sebetulnya cuma itu saja. Nah, jadi saya di sini melalui Sasi Soma mengingatkan untuk diri saya pribadi dan kepada Kanjeng Muda semua, disyukuri Kanjeng Muda yang sekolah kuliah di Jogja sudah bisa kuliah, dikasih fasilitas, dibayarin sama orang tua, ditransfer rutin tiap bulan, itu adalah syukur nikmat harusnya. Karena banyak orang yang nggak bisa kuliah karena nggak bisa bayar. Ya, disyukuri Kanjeng Muda. Jangan sampai kemudian malah digunakan fasilitas untuk kurang ajar ya, untuk booking. Nah, ini kan nggak benar ya. Untuk open BO misalnya itu ya jangan ya. Jangan Kanjeng Muda. Lebih baik menikah muda lebih baik daripada open BO gitu ya. Ini jadi ini peringatan untuk semuanya Kanjeng Muda. Jadi memang sekarang semuanya serba mudah, tetapi hati-hati ya. Yang kuliah disyukuri sudah bisa kuliah. Yang masih sekolah disyukuri bisa sekolah karena banyak orang nggak bisa sekolah ya. Ada orang yang sekolahnya rusak, sekolahnya nggak seperti Anda yang sekolah saat ini. Beberapa daerah sekolahnya itu betul-betul miris, kosong, nggak ada muridnya, nggak ada gurunya, cuma sedikit. Alhamdulillah kalian bisa sekolah di sekolah yang bagus ya, disyukuri. Yang sekolah disyukuri, yang kuliah disyukuri, yang kerja ya, yang sedang cari kerja ya disyukuri. Baru cari kerja nggak apa-apa, yang penting usaha, ikhtiar. Kalau Anda nggak diterima kerja, berarti Allah menyeting Anda jadi pengusaha. Tolong dengar itu. Jadi kalau Anda ngelamar nggak bisa, ya nggak diterima, berarti saatnya Anda bikin usaha. Sehingga Anda nanti dilamar oleh customer, dilamar oleh pegawai Anda. Jadi itu aja, jadi positive thinking sama Allah. Kemudian bagi yang sudah kerja, ya disyukuri berapapun gajinya, disyukuri. Yang paling penting itu adalah bagaimana mensyukuri itu. Dan kalimat syukur ini gampang diucapkan tapi susah dipraktekkan. Maka harus dimulai. Salah satu cara memulainya adalah berbagi. Jadi usahakan, saya kemarin ini sebelum sesi 1 saya tutup, ada sebuah cerita Kanjeng Muda. Ada saya perjalanan dari sini sampai mana ya? Pakai Gojek saya. Ini pun saya tadi pakai Gojek. Jadi ketika pakai ojek online itu, kebetulan drivernya itu saya tanya, di mana tempat tinggal di sana? Oh ya daerah sana. Ya nanti kalau mau cari saya gampang Pak, cari saja namanya Hari. Wah, nanti sebut namanya Hari tukang penggali kubur, karena ternyata dia penggali kubur. Oh gitu ya. Saya tanya, karena kebetulan agak panjang. Saya waktu itu naiknya itu dari rumah sampai ke Gamping. Jadi agak panjang. Saya tanya-tanya, dia cerita bagaimana pengalamannya dia kemudian istilahnya ini menggali kubur. Dia sudah lama sekali profesi itu. Jadi Gojeknya itu hanya untuk sambilan aja. Jadi menggali kubur gitu kan. Nah saya setelah menggali kubur ini Pak, saya menjadi orang yang lost. Saya santai. Jadi saya kalau narik seperti itu ikhtiar saja. Jadi saya nggak ngoyo. Nah terus dia cerita begini, pokoknya Pak saya narik, saya keluar, nanti sebelum sampai rumah saya wajib mengeluarkan uang yang saya dapat dari transaksi hari ini itu pada orang lain. Saya jadi kemudian printing gitu. Bayangkan kelas beliau yang mohon maaf ya profesinya ojek online begitu, beliau mewajibkan dirinya sebelum masuk ke rumah, uang yang dia dapat pada hari itu
harus sebagian disodakohkan. Oh keren toh. Ya, jadi disodakohkan tuh. Jadi sebelum masuk rumah itu dia sudah sodakoh dulu. Itu setiap dia keluar, tarik dan kemudian dapat order, dapat fee. Pokoknya berapapun fee-nya dia potong dulu, kasihkan entah ke masjid, entah kepada orang, dia masih kasihkan dulu. Kenapa Pak yang Anda rasakan? Wah, alhamdulillah saya bahagia, saya sehat, saya senang hidupnya, mudah urusannya. Nah itu ternyata ya anak-anak saya ada cerita macam-macam gitu kan. Nah, tapi kata kuncinya apa? Ternyata berbagi itu nggak harus nunggu kaya. Ketika ada berapapun yang dia dapat, dia keluarin gitu kaca muda. Nah, gitu kaca muda. Nanti segmen kedua kita bicara. Baik, kaca muda kita di segmen kedua masih di Sasi Soma, Ciri FM 106.1 MHz-nya. Jadi kita tadi di awal kita bicara mengenai masalah bagaimana ketika happy itu menyapa, ya. Tidak ada kata kunci kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian Nabi Sulaiman itu ketika dipuji sama rakyatnya, sama umatnya, wah Sulaiman, engkau raja yang sangat luar biasa. Sulaiman mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah fadilah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kemuliaan, yang memberikan fadilah kepadaku gitu. Jadi Allah yang kemudian dinisbatkan ke sana ya. Karena semua kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana ketika unhappy itu menyapa? Sedih menyapa. Apa masalahnya? Itu tak lain tak bukan, itu juga rasa sayang Allah kepada kita. Jadi ingat ya, kesedihan yang Allah kirimkan kepada manusia itu, kepada hamba-hambanya itu wujud kasih sayang Allah. Maka dalam hadis dikatakan, idza ahabba, ketika Allah itu cinta pada hambanya, ibtala, maka Allah akan menguji. Ya, Allah akan menguji. Loh, kok cinta kok diuji malahan? Lah iya, kalau Allah itu sayang dan cinta kepada hambanya, maka hamba itu akan dikasih ujian sama Allah berupa cobaan. Kalau ada tafsir ibtala itu mengatakan ya sesuatu yang membuat dia nggak seneng, kepepet, kecewa, sedih, sadness kalau bahasa Inggrisnya kan begitu. Nah, ketika orang menderita sadness seperti itu kan tergantung orangnya. Kalau orang nggak punya iman kemudian mengatakan ya sampai dia mohon maaf ya, naudzubillah min dzalik, dia mengatakan Tuhan tidak adil. Nah ini adalah puncak kemusyrikan tertinggi itu mengatakan Tuhan tidak adil. Ini bahaya. Jangan pernah mengatakan seperti itu kaca muda. Ketika kita diberikan musibah sama Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun namanya, itu nomor satu dimaknai adalah bahwa langsung aja istighfar. Ya, jadi kata kuncinya istighfar, ingat kepada Allah, astagfirullah ya Allah. Nah, jadi ketika istighfar itu muncul, maka kemudian kita berani mengingat-ingat kembali apa yang telah terjadi, gitu kan, pada diri kita sebelum ini misalnya. Tapi juga jangan ditafsirkan ketika orang ditimpa musibah berupa sakit. Kemudian mengatakan berarti kita banyak dosa ya Tat, kalau kita dikasih sakit. Oh enggak mesti. Kadang Allah mengasih sebuah kesakitan, musibah berupa sakit pada manusia itu untuk membersihkan dari dosa-dosa. Iya ada dosa, tetapi bukan pendosa yang sangat kemudian enggak karu-karuan, ya enggak mesti. Kenapa? Karena sakit itu adalah salah satu cara Allah untuk menggugurkan dosa. Loh, kalau orang-orang yang ada di rumah sakit itu didampingi oleh, kalau bahasanya kita kan ya ustadz gitu kan, orang lain mungkin rohaniawan gitu ya. Jadi didampingi oleh ustadz-ustadz itu kemudian mengatakan bahwa sakit-sakit panjenengan ini kalau sabar Allah ganti dengan dicabutnya dosa-dosa, digugurkannya dosa-dosa. Wah keren sekali. Dia akan kemudian ridho. Nah kalimat ridho. Jadi kata kunci ketika orang itu mendapatkan musibah itu kan ridho. Nah gimana biar ridho? Nggak enak kok ridho. Nah caranya ada dua. Wasta'inu bisobri wasolah. Allah sudah membocorkan dalam Quran itu. Wasta'inu, dan mintalah tolong pada Allah. Karena kita kalau kena musibah kan minta tolong sama Allah. Ya Allah angkat penyakit ini. Ya Allah angkat masalah ini. Ya Allah aku nggak pengen seperti ini. Kan itu kan kita ingin. Nah minta tolongnya sama Allah itu dengan apa? Bisobri wasolat, dengan sabar dan sholat. Nah kata kunci sabar itu ridho. Ridho itu nompo. Nompo itu rasambat. Nah kita gitu bahasanya Jawa, nompo itu rasambat kaca muda. Jadi ketika dikasih apapun dia nggak sambat. Dia telan aja. Telan gitu kan. Pokoknya telan. Istilahnya bahasanya itu telan. Jadi ketika ada masalah, ini udah ditelan aja masalahnya. Sambil berusaha untuk ridho. Ya Allah nggak apa-apa. Engkau tahu aku sedang seperti ini. Engkau tahu aku diuji seperti ini. Engkau tahu ini semua dari Engkau ya Allah. Aku terima. Telan. Nah ketika udah ditelan semua, kira-kira habis nggak? Habis mas.
susahnya habis, sedihnya habis, kita telan semua kok, habis nantinya. Pas habis Allah ganti itu. Allah ganti. Nah, itulah. Nah, jadi kadang kesusahan itu, jadi banyak orang lolos diuji dengan kesusahan, tapi nggak lolos dengan kebahagiaan, Mas. Jadi banyak orang kalau dengan kesusahan itu lolos. Kenapa? Begitu susah langsung sering ke masjid, ke musola. Begitu susah sholatnya agak lama. Begitu susah doanya agak panjang. Begitu susah baca Quran. Begitu susah wirid. Begitu susah dia. Makanya yang susah-susah itu hubungannya ke amal-amal ibadah gitu. Kan dia berhasil berarti. Berhasil membuat dirinya menjadi dekat dengan Allah. Dan itu memang tujuannya Allah menguji hambanya itu untuk mendekati Allah agar apa istilahnya kalau bahasanya itu kan untuk merapatkan diri kita kepada Allah. Itu dengan cara apa? Allah ngasih ujian. Maka mungkin orang ketika nggak dikasih ujian, amal sunnahnya nggak muncul. Dia hanya sholat wajib, dia hanya puasa wajib gitu kan yang mudah. Begitu dikasih masalah sama Allah, tambah duhanya, tambah tahajudnya, tambah wiridnya, tambah sholawatnya, tambah istighosahnya, tambah baca Qurannya, tambah sedekahnya, gitu kan? Iya. Ketika dia diuji masalah, ditambah itu volumenya yang lain-lain muncul semua. Ternyata bisa ya tahajud, ternyata bisa ya doa. Akhirnya kalau dia menikmati itu, maka kemudian begitu masalahnya diambil sama Allah, diselesaikan sama Allah, semuanya jadi menjadi bahagia. Dia nggak ninggalin itu, malah dia ketagihan. Ya Allah, akhirnya dia bilang, aku puasa itu memang tadinya untuk biar masalahku selesai. Aku duha itu biar aku utangnya selesai. Aku tahajud itu biar masalahku rampung. Alhamdulillah sudah rampung, tapi aku ingin tetap melanjutkan ini kan gitu kan. Tetap aku istiqomahkan. Nah, itu alhamdulillah. Jadi banyak yang seperti itu. Nah, jadi kalau kanca muda sedang sedih, ingat berarti Allah sedang menyapa lewat kesedihan, gitu loh. Lewat kesedihan. Oh, kenapa ya Allah ngasih ini sama saya? Harusnya gitu cara pikirnya. Apa maunya Allah dengan ini semua? Harusnya kan kita mikirnya gitu. Ketika kita mikirnya gitu, oh gini toh ternyata. Kenapa dibikin masalah lebih dewasa, lebih kan ada lebihnya. Jadi apa? Jadi gini Mas Toya, siapa yang disebut dengan ahli? Kan gitu orang yang sering mengatakan siapa yang disebut dengan ahli? Ahli itu orang yang sudah punya jam terbang sekian ribu, kan gitu. Istilah sekian ratus ribu atau puluhan ribu jam terbang. Nah, kalau dalam bisa jam terbang, misalnya orang dia katakan ahli siaran, dia sudah menemukan 1000 jam terbang siaran atau 10.000 jam terbang siaran, itu pasti menemukan kendala. Nah, di situ seorang ahli itu tahu, oh kalau begini kendalanya seperti ini, kendalanya begini, oh nangannya begini. Itu karena sudah sering. Karena sudah sering ahli. Jadi ahli itu apa? Sudah pernah melewati asam dan garam. Sudah pernah melewati banyak soal-soal. Sudah ngajarkan soal-soal yang rumit. Jadi dia menjadi expert ahli. Maka orang sebut ahli ibadah itu bukan berarti orang yang ibadahnya banyak banget. Iya, tapi ahli ibadah itu apanya? Dia sudah beribadah ketika susah sudah ibadah, bahagia pun ya ibadah. Maka sebut ahli ibadah. Ibadahnya tidak hanya pas bahagia doang, susah pun tetap ibadah. Walaupun susah diambil sama Allah, tetap ibadah. Itulah orang ahli ibadah. Ahli itu apa artinya? Dia beribadah dalam situasi kacau dan gak kacau, genting dan gak genting, bahagia dan gak bahagia, tetap ibadah. Maka sebutannya ahli ibadah. Lah sama ketika orang ahli apapun itu dia pernah melewati situasi apapun. Situasi yang buruk sekalipun atau yang baik sekalipun, ekstrim dia udah pernah semua. Maka disebut dengan expert, ahli. Maka ini dokter ahli. Berarti dokter yang telah menangani kasus yang rumit sekalipun atau yang enteng sekalipun, dia udah pernah semua. Maka dia dengan expert, dia sebut dengan ahli. Nah, oleh karena itu kanca muda, kalau kita sedang mendapati sebuah peristiwa yang membuat tidak senang pada diri kita, harusnya kita kemudian jangan sampai membuat kita menjadi lupa bahwa di antara sedih yang sedang kita terima atau yang sedang ada pada diri Anda semua kanca muda, itu nggak seberapa dibanding kebahagiaan yang telah Allah berikan selama ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang melupakan kebaikan Allah hanya gara-gara sedang diuji sekarang. Kan Anda baru diuji sekarang, baru belum lama ini diuji. Yang kemarin-kemarin dari lahir sampai sebelum ujian itu ada, kan happy-happy, lancar-lancar, oke, yes aja. Sekarang Anda dikasih trouble dikit trouble-nya, belum banyak itu. Ya, maka untuk apa? Untuk agar kita apa ya? Istilahnya itu ada apa namanya? Perbaikan. Kalau dalam bahasanya apa ya? Dikasih goncangannya.
kayak otot itu katanya kalau nggak pernah digerakkan itu malah jadi lemes, malah jadi nggak bagus. Salah satu fisioterapi itu kan menggerakkan otot itu agar ototnya nggak malas. Nah sama, ketika kita kemudian nggak dikasih masalah sama Allah, itu otot ibadahnya jadi malas kadang-kadang. Karena udah lancar semua toh. Coba saya ngisi pengajian Mas Toy, yang saya isi itu orang sukses semua, orang kaya semua, bahagia semua. Itu kan saya susah ngisi materinya. Nah, mau saya isi apa? Bapak Ibu ayo duha biar kaya. Udah kaya saya Ustadz. Bapak Ibu ayo kita tahajud biar Allah angkat derajat. Oh, saya udah panglima ini, tinggi saya, bintang 4 saya. Susah sekali kan ngisi orang-orang yang sudah pada powerful, istilahnya isinya penuh semua. Apa artinya? Artinya orang ketika lancar jaya hidupnya, bagus hidupnya, bahagia hidupnya, itu cenderung kemudian lupa. Gitu lah. Tapi kalau ngisi sama orang-orang yang susah, itu gampang masuknya Mas. Mari Bapak Ibu kita kasih ijazah amalan untuk melunasi utang, langsung dicatat Mas. Langsung nyatet kabeh, langsung gitu kan. Kenapa? Kalau orang ketika susah itu lebih gampang masuknya ngasih materi dibanding ketika dia bahagia. Nah, disinilah kemudian kita seharusnya kadang diuji sama Allah, dikasih goncangan dikit, gitu kan. Goncangan dikit lah bahasanya. Itu untuk apa? Untuk kemudian agar imannya tambah kuat, tambah bagus gitu kan. Kalau bahasanya ini pohon-pohon ini begitu pohonnya dipotong dikit itu malah tambah bagus nanti ranting dahannya dan buahnya dibanding kalau nggak pernah sama sekali nggak dipotong gitu kan. Nah gitu kan ya kan titik yang dipotong kan juga tambah bagus kan Mas deh dengan sunat kan gitu. Artinya sesuatu yang dibikin susah sedikit nggak enak sebentar itu akan membuat efek yang enak luar biasa. Puasa misalnya orang biasa makan begitu dengan puasa dikit sebentar aja itu kerupuk rasanya nggak karu-karuan kan. Minum teh yang tadinya biasa menjadi luar biasa, apalagi es teh jumbo ya Mas Deh, yang dia belum mau diganti posisinya oleh bakmi godok ya. Mungkin belum mau ini kan rencananya kan es teh jumbo mau lewat diganti mau tampil di panggung ganti mie godok, tapi ternyata es teh jumbo masih belum mau digeser Mas. Ya, masih mau berapa periode dia ya, masih belum mau digeser ya. Gitu. Jadi kembali ke tadi Kancah Muda, kalau kita menjadi orang yang sedang ada masalah, maka masalah itu harusnya mendewasakan. Mendewasakan itu artinya apa? Nggak mengeluh, nggak sambat dengan cara apa? Sabar dan sholat. Nah, sabar itu ridho, sholat itu artinya apa? Nambahi sholatnya. Yang tadinya sholatnya sering terlambat diawalkan. Yang tadinya nggak jamaah dijamaah. Gitu kan? Yang tadinya nggak pernah duha mulai duha. Yang tadinya nggak pernah tahajud mulai tahajud. Yang tadinya dua rakaat menjadi 4, 8 sampai 12. Yang tadinya cuma 2 lama-lama menjadi 8 plus tambah 3 witir jadi 11 rakaat. Jadi kata kunci kalau kita mau sabar dan mendapat pertolongan Allah, sabar dan sholat. Sabar itu ridho dan ridho itu nggak bisa berdiri sendiri. Bisobri wah itu dan Mas. Kalau dan itu bukan or loh ya. Kalau or itu bisa milih kan garis miring. Tapi kalau dan itu kan nyambung. Berarti bisobri wasolah ora au kalau bahasa Arabnya atau kan au. Ini wa. Kalau wa itu sambung. Berarti nggak bisa sabar tok. Agar bisa sabar harus tambah sholat. Artinya sholatnya ditambah. Nggak hanya wajib. Itu maksudnya. Tambah rawatibnya, tambah istikharahnya, tambah sholat tobatnya, tambah sholat tasbihnya, tambah sholat duhanya, tambah sholat hajatnya, tambah sholat tahajudnya itu. Tambah sholat ba'dal wudunya. Wah itu kan itu keren sekali. Jadi ketika sholat itu sudah menjadi rutinitas dia kerjakan dengan bagus, dengan khusyuk. Nanti ridhonya muncul sendiri, sahabatnya muncul sendiri. Dan tanpa dia sadari ketika sudah tenggelam dalam sholatnya, tenggelam dalam sabarnya, tiba-tiba dia malah nggak sadar masalah itu sudah Allah hilangkan. Itu yang luar biasa. Nah, maka Kancah Muda nggak boleh kita menjadi orang yang kemudian putus asa. Ini kemarin mosok di Jogja ini sudah berapa kali Mas Teh? Sudah ada berapa kali ya dalam waktu setahun yang gantung itu kemarin? Sleman ada lagi nih gantung, Masya Allah. Janganlah. Masalah apa toh? Mahasiswa loh Mas. Udah toh. Masalah pacar kalau pacarnya putus ya ke Jeronimo sini banyak sini, maksudnya banyak yang bisa untuk curhat, maksud saya ngobrol di sini gitu. Masa aja gantung gitu loh, masalah pacar diputus gantung, aduh janganlah. Ini bukti bahwa kita rawan kena seperti itu karena ya tadi maka ngaji itu penting ya. Nah, kita harus meluangkan waktu ngaji ya paling tidak ya seminggu sekali lah Jumat sore gitu kan di Sasi Soma monggo atau mungkin nambah yang lain ya alhamdulillah. Pokoknya kita harus ngaji lah. Kenapa? Itu untuk isi-isi hati. Karena kalau kita nggak ada isi hatinya ini kosong, itu nanti kalau kena sosmed bapernya minta ampun loh. Asli bapernya minta ampun, diputus aja lah. Saya kayak
dunia ini mau kiamat. Padahal begitu diputusin sebagian cowok-cowok malah alhamdulillah tak tunggu-tunggu sebetulnya. Nggak enak aku mutus kamu, syukur kamu mutus aku. Ada yang cowok-cowok itu malah nunggu momen itu. Ada, jadi nggak bunuh diri dia. Jadi haram ya bunuh diri dalam Islam itu haram, nggak boleh sama sekali Kanjeng Muda. Nah, jadi manakala orang ditimpa sebuah persoalan dalam kehidupannya, yakin deh persoalan itu soal. Nah, soal itu yang ngasih siapa? Yang ngasih Allah. Berarti kalau soal itu pasti ada kunci jawaban, gitu loh. Jadi kata kuncinya soal itu mesti ada kunci jawaban. Nggak ada soal tanpa kunci jawaban. Nggak ada persoalan tanpa solusi. Siapa yang pegang kunci jawaban? Yang ngasih soal siapa? Allah yang ngasih soal ke kita. Kita suruh ngerjain. Lah kalau kita mau pinter, ya kita cari kuncinya di Allah. Kalau pengen tahu kunci dari Allah gimana? Ya kita harus baca Quran. Nah, salah satunya makanya ketika orang punya masalah itu anjurannya satu, fatawadhu, wudu dulu. Jadi kalau kita sedang ada masalah, merasa tertekan, maka wudu dulu, fatawadhu. Setelah wudu apa? Sholat 2 rakaat. Sholat apa Ustadz? Sholat hajat. Ya. Atau sholat tobat. Hajat dan tobat itu bagus ya. Tobat kalau kita kena masalah ini, anggap aja ini adalah salah satu akibat dari dosa-dosa kita masa lampau, kita tobat. Hajat itu kita berhajat sama Allah agar Allah mengangkat masalahnya. Nah, setelah fatawadhu, sholat 2 rakaat. Yang ketiga adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Nah, jadi mulailah Anda menerima keadaan ini dengan mulai membaca Al-Quran, membiasakan baca Al-Quran. Loh, bisa jadi masalah ini ada karena Anda nggak pernah sentuhan sama Quran. Qurannya dari dulu masih disegel, belum dibuka plastiknya. Belum dibuka sama sekali, nggak pernah dibaca. Nah, mulailah dibuka plastiknya, dibaca. Apalagi yang suami istri yang dulu maharnya seperangkat alat sholat dan Al-Quran masih yang ada nggak Qurannya itu. Nah, dibuka, jangan-jangan ini masih disegel gitu kan. Dibuka, dibaca gitu. Ya, oke, dibaca. Kenapa dibaca? Ya, karena begitu dibaca itu akan beda. Jadi satu ya, SOP-nya ketika masalah menyapa, soal menyapa, fatawadhu, wudu. Yang kedua sholat 2 rakaat, hajat dan tobat. Yang ketiga baca Al-Quran. Terakhir setelah melakukan SOP itu, nah ini ya kata kunci yang sering banyak orang nggak tahu adalah bersedekahlah berapapun nilainya. Nah, jadi begitu habis wudu, sholat, baca Quran, kemudian tutup Qurannya, shadaqallahul adzim, berdoa, kemudian keluar berapapun yang uang yang ada, berapapun itu artinya terserah kamu. Maka kamu kasihkan ke orang. Nggak usah bilang macam-macam, pokoknya bilang bismillah ini sedekah. Nah, setelah itu tunggu keajaiban dari Allah akan turun. Bisa cepat, bisa nunggu, bisa agak lama, Allah yang punya kuasa. Tapi ingat, kalau kita sudah apply ke Allah, Allah itu nggak mungkin menolak apply kita sebagai manusia. Karena apa? Allah berjanji, ud'uni astajib lakum, kata Allah. Doalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Berarti kalau dikabulkan itu, kalau belum, cuma belum, Mas. Jadi orang yang doa itu hanya dikabul, belum dikabul, diganti yang lebih baik. Nah, gitu. Nah, mudah-mudahan Kanjeng Muda kita sebagai hambanya selalu bisa menerima keadaan pun apapun itu. Kalau sedang ditimpa kebahagiaan, jangan lupa bersyukur. Kalau sedang ditimpa masalah, musibah, jangan lupa bersabar. Syukur dan sabar gitu. Mudah-mudahan kita dikira Allah bisa syukur dan bisa sabar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kanjeng Muda, karena ini waktu asar adalah waktu terbaik untuk berdoa di penghujung asar. Kita berdoa sebelum kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayya qayyum bi rahmatika astaghits aslih lisani kullah wa la takilni nafsi tarfatain. Allahumma ighfir li dhanbi kullah dika wajilah wa awal wa akhirah wa lan tawasyura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.